saya ingin bertanggung jawab pada dunia pendidikan. Nah, setelah pensiun pun saya juga tetap punya motivasi untuk bagaimana saya tetap berguna di dalam dunia sastra dan di dunia kepenulisan. Karena apa? Karena ternyata menulis itu kan juga tidak bisa diajarkan, tidak punya teori yang baku. Ya, jadi dinamika sastra di dunia kampus pada tahun 80-an, ketika itu masih banyak lahir komunitas-komunitas sastra di luar kampus, sehingga yang di dalam kampus pun juga berkembang dengan baik. Artinya bahwa ketika itu tahun 80-an kan masih ada gedung seni sono, sehingga kesenian di Jogja begitu majunya, kemudian komunitas di kampus juga terdorong ingin maju. Di samping mereka bentuk komunitas-komunitas di sastra Indonesia, ada komunitas teater, ada komunitas musik, kemudian ada komunitas lainnya, ada pecinta arkeologi, ada antropologi, dan ketika itu memang didukung oleh para dosen, ya, yang juga menginginkan kampus itu kelihatan, menonjol, sehingga lahirlah masing-masing jurusan itu mereka memiliki komunitas sendiri. Saya sendiri tergabung dalam namanya komunitas pecinta sastra Bulak Sumur. Ya, pecinta sastra Bulak Sumur itu adalah mahasiswa sastra Indonesia yang kami sama-sama ingin membicarakan mengenai bagaimana fenomena berkesastraan saat itu. Karena pada saat itu yang isu paling kuat adalah soal sastra kontekstual, soal teori sastra Indonesia, sehingga itulah yang menjadi bahan-bahan perenungan bagi kami. Dan saat itu melahirkan komunitas itu adalah soal yang simpel, yang gampang. Artinya kami masing-masing merasa punya passion yang sama, sehingga komunitas itu terbentuk dengan sendirinya. Nah, ketika juga ada komunitas Pandan 9, ada komunitas Dasagung, ada komunitas berbagai macam lah pokoknya ketika tahun 80-an itu. Nah, ada Salahuddin, ada, ya, kami saling bergandengan tangan, tidak ada permusuhan ketika itu, tidak ada kue konco apa dudu saat itu, sama sekali tidak ada, sehingga ya berkesenian, berkomunitas saat itu ya mengalir dengan baik, dengan sendirinya. Diskusi dilakukan di mana-mana, baik di pusat kebudayaan, baik di rumahnya Pak Umar Khayyam, seperti itu, saling bergantian. Juga ada di lembaga Indonesia Perancis, sehingga banyak tempat-tempat untuk kita bertegur sapa, membuat kehidupan komunitas ketika itu berjalan dengan baik dan dengan subur. Memang ketika itu di UGM masih banyak sastrawan, ya, artinya di situ ada, biasanya sastrawan itu juga merangkap sebagai wartawan. Biasanya ada Mas Nis Bisa Bakingkin, misalnya ada Arwan Tuti Arta, yang juga mereka bergerak di bidang pers. Nah, tetapi seniman lainnya ya tetap bermunculan, hanya saja memang kalau dari kampus sangat terbatas, ya, sejak tahun 80-an itu pun juga sangat terbatas. Begitu juga dengan lahirnya penulis. Penulis di angkatan saya sendiri ya hanya 2 atau 3 orang yang benar-benar lahir sebagai penulis. Artinya meskipun komunitas di situ berjalan dengan baik, tetapi untuk melahirkan penulis ini juga sebuah persoalan tersendiri. Maka itu saya nyatakan tadi, saya mendirikan namanya komunitas pecinta sastra Bulak Sumur. Itu intinya adalah melahirkan penulis-penulis baru. Karena apa? Karena kami berkumpul setiap waktu tertentu di teras sastra itu untuk membicarakan tulisan-tulisan yang muncul di media pada hari Minggu. Biasanya pada tahun 80-an itu persoalan kebudayaan, persoalan sastra muncul pada hari Minggu. Nah, kami kumpulkan koran-koran itu, kemudian kita bahas mana tulisan yang baik dan mana yang kurang baik. Tulisan yang kurang baik itulah yang kita tanggapi. Artinya
bagi kami dulu cara termudah untuk masuk ke media adalah dengan menanggapi tulisan. Begitu cara kami melahirkan penulis-penulis muda. Ya, itu pun juga tidak gampang ternyata, karena urusannya kan bukan hanya dengan teman tetapi juga dengan media. Sejauh media tidak punya ketertarikan terhadap komunitas, terhadap tulisan yang kita hasilkan, ya sama saja, itu adalah numpang lewat. Sehingga lahirlah kemudian Afril Salam misalnya, ya lahir dari komunitas semacam itu. Kemudian penulis baru bermunculan, dan yang membacking kami itu adalah penulis yang ya seangkatan saya. Itu yang kemudian melahirkan penulis lewat jalur kampus. Meskipun juga ya seperti sekarang juga kadang-kala ada pertentangan antara akademisi dan non-akademisi, baik penulis maupun soal teori misalnya. Soal perdebatan itu selalu saja berlangsung sejak tahun 80-an. Ya begini, jadi masa lalu saya kan setelah lulus dari UGM, sastra UGM, sebenarnya kan saya ingin menjadi dosen di Jawa Timur, di Jember lah ya. Dan itu sesungguhnya ketika saya lulus itu kan tidak langsung bekerja, artinya saya berkelana dulu, berurusan dengan media yang ada di Jogja, membantu media sebagai wartawan, kemudian juga menulis. Kemudian baru saya berpikir untuk menjadi dosen. Mengapa menjadi dosen? Karena saya ingin bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan. Itu saja sebenarnya keinginan saya. Nah, sudah jelas bisa mendosen di Jember, tetapi kemudian saya berbalik arah, Mas. Berbalik arah karena apa? Karena ternyata Balai Bahasa Jogja juga memerlukan pegawai, memerlukan tenaga peneliti saat itu. Nah, sehingga saya juga berpikir ulang bagaimana baiknya, kemudian ternyata pilihan saya memang akhirnya ya sudahlah, yang tidak jauh dari Jogja, tetap di Jogja, lalu memilihlah Balai Bahasa. Dengan persoalan yang saya menjadi beban ketika itu adalah bahwa Balai Bahasa itu kan sebuah lembaga yang bergerak di sastra Jawa. Sedangkan saya kan latar belakang saya sastra Indonesia. Ini menjadi sebuah persoalan tersendiri juga. Nah, ketika saya masuk balai, sudah diterima lolos tes, lalu ada tes wawancara di Balai Bahasa. Saya ditanya, Mas, bagaimana cara Anda untuk mengembangkan sastra di Jogja? Tentu saja saya bingung, karena Balai Bahasa kan Jawa, saya Indonesia. Yang saya jawab ketika itu adalah hal yang sederhana, bahwa saya akan memajukan sastra dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara ingin mengajak generasi muda terlibat dalam dunia kesastraan, entah itu sastra Jawa atau sastra Indonesia, karena latar belakang saya sastra Indonesia. Nah, terpikir ketika itu bersama kepala balai, kemudian kepala balai bergantian, sampailah kepada Pak Tirto Suwondo, menjadi kepala balai tahun 2010 kalau tidak salah. Itu kita berpikir soal bagaimana memperdayakan generasi muda supaya mereka juga terlibat dalam dunia kesastraan. Kami melihat bahwa ada keterpecilan sastra itu karena tidak ada regenerasi yang baik, sehingga kami berpikiran ini perlu mengadakan kegiatan yang melibatkan generasi muda, siswa SMA misalnya. Nah, lalu lahirlah gagasan kegiatan yang namanya Bengkel Sastra Indonesia. Ketika itu belum ada Jawanya. Nah, jadi muncullah kegiatan itu, kita melibatkan siswa dan kita tidak mengajari seperti yang diajarkan di sekolah. Karena bagi kami ketika itu di sekolah itu kan menuntut ilmu, bukan hal-hal yang di luar ilmu, di luar kesenian misalnya ya, tidak menyangkut hal-hal kesenian maksud saya. Sehingga kita perlu memberi pengetahuan mereka mengenai bagaimana proses kreatif. Yang penting proses kreatifnya, bukan teorinya. Bagaimana sih menciptakan puisi, bagaimana menciptakan cerpen, bagaimana memangkukan naskah, bagaimana
menyiasati panggung dan sebagainya. Nah, titik tolak itulah yang kami godok dengan lebih dalam lagi, dan kemudian itu melahirkanlah yang namanya Bengkel Sastra itu. Sampai Bengkel Sastra berkembang, dan pada awalnya kita selalu diremehkan orang. Ini kegiatan Bengkel Sastra ini apa sih? Manfaatnya bagi sekolah apa sih? Sampai satu saat sekolah itu menyadari bahwa oh ternyata penting. Ternyata dia mengajarkan mengenai proses kreatif, bukan ilmu. Bukan mengajarkan bahwa Khairil Anwar ada sastrawan angkatan 45, tidak. Nah, itulah sekolah mulai tertarik, apalagi di Bengkel Sastra itu kemudian terjadi pembenahan-pembenahan. Yang semula tidak ada outbound, lalu ada, kemudian semula tidak ada presentasi pementasan, kemudian ada presentasi pementasan. Nah, dari situ saya lalu tetap berpikir, iya, ternyata menggerakkan generasi muda untuk berkegiatan kesastraan itu juga penting. Maka itu kegiatan saya sampai hari ini pun juga tetap mengompori teman-teman generasi muda itu, bukan hanya berurusan dengan sastra, tapi intinya bagaimana mereka menulis. Ya, sehingga sampai hari ini pun saya tetap mengajari generasi muda itu untuk bagaimana kita berguna dengan cara menulis. Seperti saya katakan tadi bahwa sebenarnya latar belakang saya itu kan, saya sudah mencintai sastra sejak SD. Meskipun SD saya di luar Jawa, tetapi saya sudah mencintai dengan membaca puisi. Kemudian saya ingin bertanggung jawab pada dunia pendidikan. Artinya saya juga sebagai dosen juga saya lakoni. Bukan karena saya pengen wah kayak dosen, enggak. Cuma saya merasa bertanggung jawab kepada dunia pendidikan. Nah, setelah pensiun pun saya juga tetap punya motivasi untuk bagaimana saya tetap berguna di dalam dunia sastra dan di dunia kepenulisan. Karena apa? Karena ternyata menulis itu kan juga tidak bisa diajarkan, tidak punya teori yang baku, sehingga kita memang harus mampu memberi inspirasi bagi generasi muda untuk menulis. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita membuktikan bahwa ya kita tidak hanya omong, tapi kita juga punya karya. Kita juga tetap menulis. Nah, sehingga dengan begitu, maka generasi muda juga terbawa ke iklim kepenulisan. Ya. Jadi sekali lagi intinya bahwa saya tetap ingin memotivasi supaya dunia kepenulisan itu juga tetap hidup. Karena jujur saja, di dunia kepenulisan saya selalu teringat apa yang dikatakan Pramudia misalnya. Ya, Anda boleh pandai setinggi langit, tapi tanpa menulis, Anda tidak akan menjadi apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Taufik Ismail. Bagus gagasannya. Bahwa ternyata generasi muda Indonesia itu adalah generasi tol buku. Ya. Rabun membaca, pincang menulis. Kasihan banget. Saya prihatin ketika saya membaca pernyataan-pernyataan Taufik dan Pram itu, oh iya ternyata menulis itu dunia yang begitu pentingnya. Dan jejak sejarah itu adalah tulisan. Tidak bisa tidak. Mengapa kita mengingat puisi aku Khairil Anwar, aku ingin mencintai dengan sederhana Sapardi misalnya. Ya itu pertama-tama karena dia dituliskan. Bukan karena pilihan katanya, tidak. Ya bukan karena temanya, tidak. Tapi sekali lagi bahwa itu pernah dituliskan. Sehingga bagi saya menulis menjadi penting karena itu akan meninggalkan jejak-jejak keabadian. Nah, itu saya pikir mengapa sampai sekarang sesudah pensiun pun saya bersedia terlibat di dalam dunia kepenulisan, di dunia pembimbingan mengenai pembacaan puisi, meskipun seperti banyak orang tahu bahwa ya Mas Heri itu nggak layak sebagai pembaca puisi misalnya, tetapi bukan itu persoalannya. Persoalannya bagaimana saya bisa menilai orang ini punya kemampuan, punya bakat tidak untuk membaca puisi, bagaimana membangun sebuah pembacaan yang baik, emosinya di mana, klimaksnya di mana, bagaimana mengenai vokalisasi, ya. Meskipun vokal saya jelek, tapi saya bisa mengajarkan
ke orang lain bahwa membaca yang baik itu seperti ini loh. Ya, puisi itu seperti ini loh. Punya tuntutan-tuntutan seperti ini. Saya pikir itu yang saya ajarkan.